Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di kuliah Alkitab Malam. Dan pada saat ini bersama saya, Rachel Venina Deborah, kita akan bersama membahas tentang menerima kuasa atau otoritas firman Tuhan. Untuk itu mari pada saat ini kita mempersiapkan diri. Kita akan bersama membaca firman Tuhan, merenungkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sungguh teramat baik. Kau boleh menyertai hari-hari kami dan juga bahkan setiap pekerjaan kami ataupun bahkan studi kami. Dan pada saat ini bersama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati waktu ini, Tuhan berkati hati dan pikiran kami untuk kami sungguh dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan terambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jawaban yang Yesus berikan ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Ketika pada saat itu, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, datanglah si pencoba atau iblis itu kepada Yesus dan mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita tahu bagaimana makan adalah sebuah kebutuhan bagi manusia. Siapa di antara kita yang tidak butuh makan? Ketika kita melewatkan jam makan saja, kita mungkin akan terpengaruh. Ya, tubuh kita yang terbiasa makan di jam tertentu, ya, dengan teratur, akan begitu terpengaruh ketika kita tidak makan. Bapak ibu saudara yang terkasih, makan memang sungguh adalah sebuah kebutuhan bagi manusia. Yang menarik kalau pada saat ini kita membaca bagian di mana Yesus menjawab pada saat itu godaan dari si pencoba atau yang kita tahu juga iblis ya, di dalam rasa lapar tubuhnya. Yesus menjawab kepada pencoba tersebut. Ia katakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi sungguh dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bagian jawaban Yesus ini memperlihatkan kepada kita, memang manusia hidup dari roti, atau hidup karena ia makan, hidup dari makan. Tapi manusia hidup bukan hanya dari makan itu saja, dari makanan yang kita bisa lihat, ya, dari roti, ataupun bahkan makanan-makanan lain yang terwujud di depan mata kita. Tapi sungguh, kehidupan manusia yang tidak hanya fisiknya saja, tapi juga kehidupan rohaninya, itu bertumbuh atau bisa tetap hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, mengapa kita hidup rohani kita itu bisa tetap terjaga atau bisa tetap ada lewat firman yang ada? Karena firman itu sungguh hidup. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu hidup. Perkataannya adalah roh dan hidup, hingga mampu membuat perubahan. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita sungguh tahu bagaimana ketika Allah berfirman, ya,
ketika Tuhan berfirman, bahkan ciptaan pun terjadi. Kita melihat bagaimana dalam kitab Kejadian, semua itu boleh tercipta, ya, terjadi lewat apa? Firman. Tuhan Allah berfirman, jadilah terang, jadilah seluruh isi bumi yang sungguh bermanfaat dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman itu sungguh adalah sebuah kebenaran yang punya kemampuan untuk membawa perubahan. Firman Tuhan itu sungguh merubah dari sesuatu yang mungkin tidak berbentuk menjadi berbentuk, dari sesuatu yang mungkin tidak berharga menjadi sungguh berharga. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin ketika berkata sesuatu atau memerintahkan sesuatu, ya, tidak langsung mengubah hal tersebut menjadi sesuatu yang kita inginkan. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan Yesus dan perkataannya, ataupun ketika ia berfirman, sungguh dapat mengubah. Ia dapat mengubah air menjadi anggur. Ia dapat menenangkan, ya, danau yang begitu ribut, yang badai. Ketika ada firman yang disampaikan, ketika ada perkataan Tuhan, sungguh terjadi perubahan. Danau yang ribut pun bisa menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh memperlihatkan kepada kita bagaimana kuasa itu nyata. Kuasa di dalam firman itu sungguh nyata. Karena apa? Firman itu hidup. Dan kita hari ini mau melihat bagaimana firman Tuhan, ya, yang selama ini kita baca di dalam Alkitab kita, yang mungkin juga ada dalam smartphone kita masing-masing, yang selama ini ada bukunya di rumah kita atau di kamar kita. Sungguh ini adalah buku ataupun tulisan-tulisan yang berisi tidak hanya sekedar pengajaran. Isinya bukan hanya sekedar sejarah. Isinya bukan hanya sekedar kata-kata baik, tapi jauh lebih daripada itu. Inilah tulisan yang dikumpulkan menjadi satu yang sungguh menghasilkan kehidupan. Kita beriman, kita percaya bahwa firman Tuhan itu menciptakan iman, menciptakan rasa percaya kita. Bahkan mungkin dalam keadaan kita yang sungguh terpuruk, firman Tuhan yang ada ini sungguh menyembuhkan luka-luka, sungguh memompa harapan kita. Tadinya harapan kita mungkin terlalu jatuh, ya, harapan kita tidak ada, tapi melalui firman Tuhan yang hidup, yang sungguh membawa perubahan, semua itu mungkin terjadi. Firman Tuhan itu mengubah keadaan. Kebenaran firman Tuhan memberikan kita sukacita, bahkan dalam masa yang begitu berduka, dalam masa yang begitu terpuruk, ketika kita tidak tahu apalagi yang harus kita lakukan. Mungkin dalam pergumulan keluarga kita, dalam pergumulan kehidupan kita sebagai orang tua, bahkan ketika pergumulan menimpa anak-anak atau cucu kita. Sungguh kebenaran firman Tuhan memampukan kita mendapatkan penghiburan, pengharapan, dan juga sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan firman Tuhan ini jugalah yang mengatasi godaan-godaan dalam kehidupan kita, yang membersihkan pikiran kita dari segala kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan dari ketakutan pergumulan yang ada. Sungguh firman Tuhan dan kebenaran itulah yang menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita melihat bagaimana sungguh firman Tuhan itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, artinya kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Selayaknya lah kita harusnya menerima firman Tuhan, menerima otoritas atau kuasa dari firman Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya memperlihatkan sebuah gambar yang begitu menarik, bahkan dari segi warna dan juga visual, ya, ini menarik.
Ini adalah sebuah atau bukan sebuah ya, beberapa bahan makanan. Di sini ada daging, ya, ada juga ikan, kacang, telur. Bapak Ibu Saudara, apakah ini semua? Bukankah ini adalah makanan, ya, bahan makanan yang bisa diolah menjadi makanan yang bergizi untuk tubuh kita? Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sungguh membutuhkan makanan yang bergizi? Kenapa kita membutuhkan makanan yang bergizi? Kita butuh makanan yang bergizi karena itu memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Yang pertama, membangun tubuh kita, ya. Kalau kita tidak memakan makanan yang bergizi, mungkin tubuh kita tidak akan terus bertumbuh, ya. Tidak akan terus bertambah dengan baik. Ini juga memelihara tubuh kita. Kita tahu yang sangat penting adalah kesehatan. Bagaimana caranya kita bisa sehat kalau makanan kita tidak bergizi? Sehingga manfaat makanan yang bergizi, bernutrisi sungguh sangat baik untuk tubuh kita. Untuk menjaga, membangun, memelihara tubuh kita. Dan terlebih memberikan tenaga. Makanan yang bergizi itu memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melanjutkan aktivitas kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan, melakukan hal-hal yang bahkan mungkin kita butuhkan, ya. Bahkan juga memampukan kita untuk hadir bagi sesama kita melalui tenaga yang kita punya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh makan dan kita butuh makanan yang bergizi. Nah, pada hari ini kita mau melihat ya, bagaimana firman Tuhan itu, salah satu yang juga disebutkan oleh Rick Warren, adalah gizi rohani. Artinya firman Tuhan adalah gizi bagi kehidupan rohani kita. Artinya kita butuh, kita sangat perlu firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi tujuan kehidupan ini yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan rohani kita, dalam iman kita yang terus bertumbuh, bohong kalau kita bisa terus bertumbuh tanpa firman Tuhan, tanpa kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan bahkan melakukannya. Kita hanya bisa bertumbuh lewat hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu gizi rohani yang sungguh kita butuhkan, yang sungguh menguatkan kita untuk melakukan segala hal, yang sungguh mendorong kita, ya, memberikan kekuatan yang baru bagi kita untuk melanjutkan kehidupan di tengah pergumulan yang tidak mudah yang kita hadapi. Dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat dan menyadari selayaknya lah kita haus dan lapar akan roti, susu, makanan padat dan madu kita melalui firman Tuhan. Itulah yang akan sungguh mengenyangkan kita, yang akan sungguh menolong kita untuk mendapatkan penguatan yang baru, melanjutkan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari hal ini, selanjutnya adalah apa yang kita perlu lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal artinya kita menetap di dalam firman Tuhan. Tinggal, stay. Ya, tidak pergi kemana-mana, tetap ada di sana, tetap membaca firman Tuhan, tetap dekat dengan firman Tuhan, tetap ada dalam jangkauan suara Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara untuk kita bisa tinggal di dalam firman Tuhan adalah dengan menerima otoritasnya. Menerima otoritas atau kuasa firman Tuhan untuk mengatur langkah kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan ini ibaratkan ya sebagai standar otoritas bagi kehidupan iman kita. Standar atau ukuran yang punya kuasa untuk mengatur langkah kehidupan kita. Harusnya firman Tuhan menjadi seperti itu ya dalam kehidupan iman kita. Firman Tuhan ini juga ibaratkan kompas yang menunjukkan arah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita butuh kompas untuk tahu
kemana mungkin arah kita pulang, atau bahkan kemana arah tujuan kita. Ketika kompas itu tidak kita mengerti atau kita tidak bawa, mungkin kita akan kesulitan untuk mencari jalan pulang atau jalan kembali. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan ibaratkan kompas, menjadi penunjuk arah, di mana kita bisa terus diarahkan kepada Tuhan. Kita bisa terus diarahkan kepada Kristus, yang sungguh yang punya kehidupan. Yang untuk Tuhanlah kita melakukan segala hal di dalam kehidupan ini. Itulah seharusnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi nasihat untuk setiap keputusan kita. Menjadi pertimbangan untuk kita memutuskan sesuatu secara bijaksana, bukan secara emosional saja. Firman Tuhan itu menjadi patokan evaluasi. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, bagaimana kita mengevaluasi hal tersebut? Apakah hal tersebut betul? Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Lewat firman Tuhan kita bisa tahu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selayaknya lah menjadi penentu kehidupan kita. Harusnya kita menerima otoritas firman Tuhan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena hanya otoritas firman Tuhanlah yang bisa diandalkan. Hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Karena ada banyak otoritas yang tak selalu bisa diandalkan. Yang pertama adalah kebudayaan, tradisi dan juga nalar, begitu juga emosional. Bapak Ibu Saudara, kebudayaan ataupun tradisi seringkali ini menjadi otoritas atau menjadi punya kuasa untuk menentukan perilaku kita. Contoh, misalnya budaya, semua orang nih melakukannya. Budaya asal Bapak senang. Ketika kita melakukan segalanya, menuruti segala perintah dari atasan. Apapun itu yang dia minta, baik itu sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa, yang kita tahu betul seharusnya itu tidak dilakukan, tapi karena semua orang melakukannya, sudah menjadi suatu budaya, akhirnya kita melakukannya. Kita korupsi. Kenapa? Karena atasan kita menurut kita korupsi. Atasan kita juga korupsi. Kita dijadikan tangan kanannya yang melakukan semua, mengatur semuanya sebagai asisten pribadi mungkin. Kita jadi terlibat dengan apa? Dengan kejahatan dari atasan tersebut. Tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena semua orang melakukannya. Ini menjadi suatu budaya. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu hal yang tidak seharusnya terjadi? Bukankah itu bukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau bahkan tradisi, kita selalu melakukannya. Kita tidak pernah mempertanyakan lagi ketika kita membuat suatu keputusan atau melakukan sesuatu. Kenapa? Ya karena sudah dari dulu begini, kita sudah melakukannya. Padahal itu bisa saja diubah. Itu bisa saja berubah tergantung kebutuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bagaimana sungguh firman Tuhan seharusnya punya otoritas atau kuasa dalam kehidupan kita. Karena itulah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang selalu bisa diandalkan. Mungkin juga nalar, ataupun emosional. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin membuat suatu keputusan atau berbuat sesuatu, berperilaku berdasarkan nalar kita yang kelihatannya masuk akal. Salah satu contohnya adalah balas dendam kepada orang yang jahat. Oh, kamu udah jahat kepadaku. Oh, aku bisa lebih jahat lagi, membalaskan orang yang jahat kepada kita. Mungkin secara logika itu masuk, atau bahkan secara emosional. Kita tidak akan terima ketika kita dijahati, ketika kita disakiti. Kita akan membuktikan bahwa kita bisa lebih jahat atau lebih menyakiti. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca? Nyata-nyatanya tidak.
Dan pada hari ini saya mengajak kita menyadari bagaimana ada begitu banyak otoritas yang tidak bisa diandalkan, tapi sungguh seharusnya firman Tuhanlah yang menjadi otoritas atau punya otoritas kuasa untuk menentukan langkah hidup kita. Hari ini mari kita bertekad. Mari kita bertekad untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Kita mau bertanya terlebih dahulu, apakah yang dikatakan firman Tuhan? Untuk setiap keputusan besar dalam kehidupan kita, mari kita tanya, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ketika kita mungkin harus menentukan langkah kehidupan kita selanjutnya, untuk masa depan kita, apakah yang dikatakan firman Tuhan? Kita mungkin juga harus menolong keluarga kita atau anak-anak kita menentukan langkah kehidupannya. Apakah yang dikatakan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bertekad untuk sungguh mendengar apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena firman Tuhanlah yang punya otoritas yang menentukan langkah kehidupan kita. Dan pada saat ini, suka tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, sakit atau tidak, lakukanlah perintah firman-Nya yang sudah kita percaya atau imani. Yang walaupun mungkin tidak mudah, yang mungkin membuat kita sakit, karena ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya. Ketika kita mungkin merasa tidak nyaman untuk melakukan segala sesuatu di luar zona nyaman kita, tapi hari ini bukan diri kita yang sungguh kita dahulukan, tapi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama dalam kuliah Alkitab malam mendalami firman Tuhan yang mau kita terima sebagai satu-satunya yang menentukan langkah kehidupan kita. Firman Tuhan selayaknya berotoritas atau punya kuasa dalam kehidupan dan keputusan kita. Dalam juga pergumulan yang kita hadapi. Dalam juga bahkan masa depan yang kita rancangkan. Kiranya firman Tuhanlah yang boleh sungguh menuntun langkah kita selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tetaplah membaca firman Tuhan, teruslah merenungkan firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pada saat ini kami bersama menyadari bahwa firman Tuhanlah yang selayaknya berkuasa menentukan langkah kehidupan kami. Firman Tuhanlah yang seharusnya berotoritas bagi diri kami, keputusan kami, dan juga masa depan kami. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami alami dalam kehidupan ini. Ada banyak mungkin rasa sakit hati atau luka yang begitu mendalam dalam kehidupan kami. Tapi pada saat ini Tuhan, sungguh kami mau menyadari, biarlah segala luka ataupun pergumulan kehidupan kami, itu dapat membentuk kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan saja. Karena kami tahu Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan, hanya lewat firman Tuhanlah kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, waktu kami, dan juga kehidupan kami ini semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah kuliah Alkitab malam pada saat ini. Bagi kita yang mau sharing ataupun bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di kuliah Alkitab malam berikutnya. Tuhan memberkati.